Pendapat saya, no. Saya cari jawaban yang paling enteng, no. Begini ya Bu, saya belajar Islam kurang lebih ya hampir separuh dari hidup saya. Udah beragam organisasi yang saya masukin. Udah dari mulai yang tegas, dari yang senang ke bertanya. Oh, sebentar. Ya. Akhirnya saya menemukan bahwa udah segala macam Bu. Saya ikut Jamaah Tabligh, udah ikut NII dulu, Pergerakan Indonesia Negara Islam juga udah pernah nyobain walaupun tidak berbaiat. Udah ikut yang nyerbu-nyerbu kafe gitu, udah dulu sengsara sekali nyerbu tempat biliar, ternyata meja biliar itu berat Pak. Oh, diangkut ke sana sini sengsara ya gede. Wah, itu penderitaan. Salah lagi, itu harusnya bukan itu yang diambil. Akhirnya saya melihat bahwa Islam itu memang sangat indah. Rasulullah itu betul-betul mengandalkan fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta fadzan ghalijal qalb lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah kamu bersikap lemah lembut. Sekiranya hatimu berhati keras dan bersikap kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang menjauh dari sisimu. Maka maafkanlah mereka, mohonkan ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah. Seandainya engkau sudah membulatkan tekad, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tawakal. Jadi saya sangat percaya bahwa kekuatan Islam itu adalah pada akhlak. Dan akhlak itu adalah dari hati yang bersih. Nah, hati yang bersih itu apa? Hati yang bertauhid kepada Allah dan sayang kepada orang lain. Rasulullah itu orang yang lembut. Di dalam Al-Quran itu semua surat selain surat At-Taubah selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal nama Allah sangat banyak. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka Al-Quran itu Allah menyebutnya Bismillahirrahmanirrahim. Padahal banyak, harusnya kan Allah yang maha perkasa dan maha pengazab bisa. Enggak, semuanya bisa. Karena Islam adalah dinur rahmah, agama kasih sayang. Nabi Muhammad itu seorang Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Dan sudah fitrah, kalau kasih sayang ada pada seseorang, itu akan indah seseorang itu. Dan Islam masuk ke Indonesia, negara terbesar umat Islamnya di dunia adalah karena akhlak para pedagang, akhlak para pendakwah, bukan karena kekerasan dan senjata. Nah, saya tidak mengerti ini. ISIS ini siapa, dari mana gitu ya. Kalau saya pernah baca Hillary Clinton mengatakan ini juga yang membuat, justru dari beberapa yang berkonspirasi membuat suatu aktivitas sehingga orang yang militan bisa kumpul, pada saat yang sama bisa merusak cita Islam, pada saat yang sama bikin PR di setiap negara, udah Islam citranya menjadi jelek, yang militannya juga bisa gampang terdeteksi ya. Katanya begitu Bu. Tapi saya tidak tahu, karena yang saya tahu tentang Islam adalah indah gitu. Islam itu agama yang sangat indah, akhlakul karimah. Siapa Rasul? Mengapa engkau diutus ke bumi? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi saya tidak mengerti kalau ada aktivitas seperti yang didengar ini penuh dengan kekerasan, saya tidak paham. Jelas? Mana tadi yang nanya? Oh Ibu ya. Saya memilih dakwah dengan kemuliaan akhlak, kebersihan hati, produktivitas, berbuat baik. Jadi dua, kepada Allah menghamba, kepada umat berkhidmat, gitu ajalah. Begitu Bu. Dan kita jangan kecil hati kalau kita dihina. Yang menghina itu tidak tahu. Boleh saya cerita tentang sweeping? May I ask you about sweeping? May I tell you something about sweeping? You know sweeping? Sleeping bag, you know? Nah, jadi suatu saat ditanya AA bagaimana tentang sweeping. Pernah ada isu ya.
Misalkan ada orang Amerika di sweeping, ya. Lalu orang Amerika ini cerdas. Di sweeping, misal, ini just cerita. Ayo, Amerika, sini. Mungkin orang yang Amerika tanya, why you, gimana? Engkau men-sweeping saya, bahasa Inggrisnya apa? Why you sweeping on me? Ya, why? Why you sweeping me? Lah, yang gampang begitu. Because you are bule. What's wrong with my color? Ya, ini bukan pilihan saya. I don't understand why I'm bule. It's made by Allah. Just ask Allah why He made me bule. Huh? Because you are American. What's wrong with American? I don't ask Allah to born in America. It's decision by Allah. Just ask Allah. But you are non-Muslim. I don't know a lot about Islam. So just tell me. Huh? Why? You hurt me. Saya laporkan ke Allah loh. Kamu sudah Islam duluan. Bukannya kamu tolong saya supaya saya ngerti Islam. Bukannya kamu ajarin saya tentang Islam. Mengapa kamu membenci saya yang tidak mengerti tentang Islam? Saya laporkan kepada Allah, kamu zalim. Kenapa jadi diam semua? Saya melihat orang non-Islam tuh beragam ya Bu ya. Ada yang tidak tahu sama sekali. Ada yang baru tahu dikit. Tapi temennya ngaco ya. Teman saya orang Islam di kantor. Tapi korupsi, zina. Apa yang menarik dari Islam? Ya enggak? Saya lihat Islam di media udah kumuh, berantem, ya kekerasan. Terus kita sebel. Kasihan mereka, benar? Harusnya kita jadi contoh. Mereka tidak suka karena mereka nggak tahu. Kalau mereka tahu indahnya Islam, pasti ngebet, ya. Kan orang ingin bahagia, Bu. Kayak yang ditato itu. Kenapa ditato? Karena ingin bahagia. Perasaan dia ditato itu bakal keren. Saya pernah lihat Bu di YouTube. Penuh tato, ininya juga ada robek segede gini, ini bolong. Ngaji. Kalau dia dapat hidayah, soleh. Coba kita benci. Nggak selesai masalahnya. Mending kita tolong, benar? Saya kalau lihat orang ditato, berusaha berdoa, Bu. Ya Allah, pasti orang ini ingin bahagia, ingin mulia. Tapi nyangkanya tato itu yang bikin bahagia. Mahal-mahal juga, sakit-sakit juga, tetep Kalau dia tahu ada yang membahagiakan dia lebih dari itu, pasti dia pilih, ya kan? Kan ada kakek-kakek tuh, udah tobat. Kata cucunya, kakek, kenapa kakek ditato cacing? Diam kamu, ini bukan cacing, ini dulu naga, ya enggak? Jadi si kakek tuh waktu berotot ditatonya udah tua kurus, jadi cacing. Terima kasih. Ini ada yang mau nanya nih.